Sampai sejauh apa konsekuensi hukum atas pemberlakuan surat kuasa untuk perjalanan hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial? Oke. Jadi pemberlakuan surat kuasanya untuk penyelesaian permasalahan hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial memang sangat bergantung kepada apa yang dikuasakan, Ya, wewenang apa yang diberikan dan dinyatakan secara tegas dalam surat kuasa itu. ya, Ya. Setiap surat kuasa bisa berbeda-beda, ya kan? Prinsipnya kan, nah ini jadi ingat tentang kuliah hukum dulu kan di awal. ya, ya. Bagaimana membuat surat kuasa? Salah satu hal paling penting dalam surat kuasa kan adalah memastikan dengan mencantumkan hal-hal yang dikuasakan itu secara tegas dan detail, terperinci, jelas dan terperinci, sehingga kita harus mengurangi potensi multitafsir, ya, atau kebingungan bagi para pembaca. Maka jelaskan bahwa nanti surat kuasa itu jadi panjang, nggak apa-apa. Makanya biasanya kan ditulis tuh memberi kuasa kepada pihak mana sebagai berikut. Satu, apa? Ya, Kalau surat kuasa yang biasa dipakai untuk ngurus STNK misalnya, kan gitu. ya, Surat kuasa untuk mengurus proses perpanjangan STNK atas nama bla bla bla, nomor sekian, nomor polisi sekian, unit apa, dan itu. Kemudian melakukan pembayaran bla 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 bla. Terus mengambil dokumen STNK yang telah jadi bla 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 bla, kan begitu. Sampai terakhir menyerahkan kembali menerima dokumen STNK dan BPKB yang asli dan sebagainya. Jadi terus detail. ya. Kalau cuma disebutkan mengurus proses perpanjangan toh, itu jadi multitafsir. Nanti di sana, kamu kan cuma disuruh ngurus proses. Ini dokumen udah selesai yang asli, nggak bisa aku kasih ke kamu. Meskipun bukan surat kuasa kan begitu. Karena di situ nggak ada tulisannya menerima dokumen asli, nggak ada. Ya kan? Jadi ya aku tetap pegang, suruh yang punya datang sendiri ke sini. Nah, repot tuh. Maka membuat surat kuasa itu kan memang kalau waktu kuliah kan kita ada seninya. Ya. Seingat saya kalau waktu ini bagi yang ikut dalam pendidikan profesi advokat ya, itu salah satu training yang diberikan adalah pelatihan membuat surat kuasa. Bahkan seingat saya pada saat ujian advokat itu salah satu pertanyaan adalah membuat surat kuasa. Itu salah satu tugasnya, ya. Jadi dikasih cerita kasusnya, kita suruh buat surat kuasa. Maka seninya itu di sana. Ya. Jadi kalau ditanya sejauh mana tadi ini konsekuensinya ya bergantung kepada isi surat kuasanya. Kalau dalam surat kuasa itu misalkan disebutkan juga menyelesaikan atau menghadiri pertemuan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam berbagai pertemuan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sebagaimana tersebut di atas, di luar, di dalam maupun di luar pengadilan hubungan industrial, misalkan begitu. Atau menghadiri, bertemu, berdiskusi, bernegosiasi dengan instansi pemerintah, kepala daerah, dewan, bla 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 bla, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW dan sebagainya. Ya, silakan buat. Nah kalau itu ada, maka si penerima kuasa bisa dengan tenang berhadapan. Misalkan dipanggil nih sama DPRD, ya. Terus si penerima kuasa dia berangkat pakai surat kuasa. DPRD-nya ngomel. Kamu ngapain datang ke sini? Yang aku panggil adalah prinsipalmu. Si penerima kuasa tenang aja, dia tunjuk ini Pak surat kuasanya. Emang dilarang? Nggak ada. Kan dalam guyonannya, di dunia ini yang tidak bisa dikuasakan kan cuma dua, Pak. Kawin sama mati. Ya. Nggak bisa pakai surat kuasa. Sisanya bisa pakai surat kuasa. Beli barang bisa pakai surat kuasa, jual barang bisa pakai surat kuasa, mendirikan ini, ngurus itu, semua bisa pakai surat kuasa. Menghadap si A, si B, si C, si DPRD tadi bisa pakai surat kuasa. Nah, cuman mati sama kawin aja nggak bisa pakai surat kuasa. Nah, itu. Begitu Pak Abi, terima kasih. Baik.